Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua pencinta ikan koi dimanapun Anda berada. Tentunya selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam bagi yang baru menonton video ini. Nah guys, kembali lagi ke channel Tubagus Sakti ya. Channel yang akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan ikan koi. Nah, video kali ini saya akan berkunjung ke rumahnya Om Henry. Tentunya akan mereview kolam dan juga tanya-tanya seputaran kolam dan ikan koi. Ada sedikit cerita di balik kolamnya Om Henry ya, dimana mungkin semua orang yang baru pertama kali atau baru terjun di dunia koi pasti semuanya mengalami ya, termasuk saya juga mengalami, dimana ada ya seleksi alam gitu. Bagaimana ceritanya? Langsung kita ke TKP ya, berhubung lumayan jaraknya gitu ya. Ditunggu aja video selanjutnya. Oke, jangan kemana-mana, tetap di channel Tubagus Sakti. Nah guys ya, sekarang udah ketemu sama pemiliknya, sama Om Henry. Om Henry kebetulan anggota KKC ya, Kuningan Koi Community. Nah Om Henry, kebetulan kita kan dari channel pemula nih gitu ya, pengen ngebahas sharing review tentang kolam, perawatan dan sebagainya gitu ya. Pertanyaan pertama nih Om, kolamnya ukuran berapa nih? Kelihatannya panjang banget tuh. Kalau ukuran ya berarti panjang 5 meter, Panjang 5 meter, dalam 1,5 meter, kedalaman 1,5, lebarnya kalau sama chamber berarti sekitar 1,5 meter. 1,5, udah termasuk chamber Ya, untuk chamber sendiri ada berapa chamber Om? ada 7 chamber. 7 chamber. Satu dipakai buat mesin. Berarti isinya apa aja tuh? Filter chamber pertama isinya apa? Pertama kosong. Kosong, berarti buat pengendapan kotoran ya. Ya. Chamber kedua Kedua diisi sama beras. beras. Ketiga 3 dan keempat itu pakai jaring nelayan. 3, 4 jaring nelayan. Kelima 5 biobol. biobol. Keenam Oyster. oyster. Jadi komplit ya untuk Ya. media filter, ada mekanis dan juga biologis, serta ada buat pH buffer ya, oyster ya. Untuk pompa sendiri pakai yang berapa ribu liter per bulan? Iya besar ya ini. Ada 16.000 ada ya. Nah dulu ya saya lihat di grup gitu ya, sering kan nge-share video ikan di grup ya. Dulu kelihatan banyak banget ikannya, sekarang tinggal sedikit nih. Ya. Dengar-dengar ada insiden gitu. Ya, seleksi alam lah. Oh, seleksi alam ya. Itu kenapa tuh Om? Ya mulanya kan nggak tahu gitu kan, saya juga masih baru. Ya. Beli ikan asal masuk terus sering kunjungan ke tempat yang pelihara koi juga. Tanya era pas begitu lihat kenapa punya akuarium gitu, punya kolam pet ya. Sekarang kan udah tahu fungsinya gitu. Itu untuk tempat karantina ikan yang baru dan ikan yang sakit gitu. Berarti tipsnya buat pemula nih yang kebetulan baru bikin kolam, harus disediain apa, misalkan pet atau akuarium Ya. atau itu penting nggak sih? Penting sekali. Penting banget ya. Pokoknya untuk tempat karantina ikan baru, biarpun beli lokal, beli tempat satu daerah, tetap meskipun air sama, meskipun di karantina dulu gitu. Wajib karantina berarti ya. Jadi lihat dulu ikannya sehat enggak, kalau misalkan sehat baru boleh masuk. Itu pun karantinanya ya sekitar 4-5 hari lah gitu, baru boleh masuk ikan. Nah guys ya, berbagi pengalaman juga ya, ternyata hampir semua orang gitu ya yang baru pertama memelihara koi, terjadi insiden-insiden yang ya cukup menyedihkan gitu ya Om ya. Menyakitkan juga ya. Pastinya mengalami. Cuman kan di samping itu kita kan memiliki pengalaman ya, biar nggak terulang lagi gitu ya. Kalau tidak mengalami yang nggak punya pengalaman. Iya betul ya. Jadi tahu dan bisa berbagi dengan yang pemula gitu ya. Terus selanjutnya nih, untuk perawatan setelah insiden itu gitu ya.
ngelakuin apa aja Om nih buat kolam kan dari mati 1, mati 2, mati 3 hampir sebagian gitu mati ya. Kolamnya diapain lagi nih? Pas udah insiden itu langsung mulai lagi dari nol lah, di reset. Berarti di reset lagi dari nol ya, karena emang airnya udah tercemar gitu ya. Kalau dari ikan ya udah diobatin tapi masih ada yang mati, berarti kan airnya udah terkontaminasi. Iya, betul sekali ya. Jadi harus di reset dari nol lagi. Gitu. Nah, mungkin para suhu di sini ada yang bisa memberikan saran atau kritik dan sarannya ya, boleh ditulis di kolom komentar untuk insiden setelah terjadinya insiden itu apa maksudnya, langkah-langkah apa yang harus dilakukan gitu ya. Silahkan barangkali ada yang punya masukan, saran atau kritik, ditulis di kolom komentar ya. Nah Om, jenis ikan di sini apa aja nih? Kalau saya pengen semuanya ada sih. Pengen semua jenis ada ya? Iya, tapi saya lebih suka yang gintin. Lebih senang yang Jadi gintin. ada paku, ada bangke, soa, ada siro, lusuri, ada goromo, ada sagoy, ada. Berarti komplit, tapi belum komplit, belum begitu komplit ya? Masih ada beberapa ekor yang masih nambah koleksi. masih nambah koleksi ya. Kebetulan ini outdoor apa indoor ya masuknya? Berarti outdoor. Outdoor tapi Cuman ditutup ya? ditutup. Yang penting sinar matahari masuk ya Om ya? Sinar matahari masuk. Tapi air hujan nggak masuk gitu. Nah Om, selain ada insiden tentang ikan nih, dulu pernah punya kolam juga ya? Ya. Apa ini udah berapa kali merombak nih? Sekali ngerombak. Sekali berarti dulu pernah bikin kolam? Pernah bikin kolam, cuman yang bikin bukan pakarnya. Bukan pakarnya ya, jadi ala kadarnya gitu. Ya, jadi gagal lah. Iya. Terus ini bikin jasa dari mana gitu? Dari Ade, kebetulan beliau ketuanya KKC. Iya. Nah guys ya, untuk penghobi ikan koi di Kuningan gitu ya, dari Galeri Kuningan Koi sendiri ada namanya jasa pembuatan kolam ya. Untuk lebih lanjutnya bisa ngobrol atau sharing sama AAD Kuningan Koi gitu ya. Berarti ini full AAD semua? Iya, full. Dengan AAD semua nih. Mungkin ada pesan-pesan nih buat KKC. Pesannya apa? Pesannya ya mungkin buat para suhu, mohon perhatiannya lah gitu. Jadi biar lebih sering mengunjungi gitu. Kayak sekarang kan ada kunjungan, jadi biar bisa dilihat ke kolamnya apa ada yang perlu dibenahi atau enggak gitu. Inilah Jadi buat anggota yang lain. untuk anggota kakak sendiri ya, mohon bimbingannya gitu ya. Barangkali ada yang sudah lebih mengenal lebih jauh tentang koi ya, bisa di sharing atau enggak, kalau nggak di grup ya mampirlah ke rumah sambil ngopi Om ya. Oke guys ya, itu sedikit cerita tentang koi ya. Mungkin ada pesan nih buat para penghobi ikan itu tentang bikin kolam, apa harus sendiri atau ke jasa gitu? Kalau bikin kolam bagusnya pakai jasa. Ya, bagusnya pakai jasa ya. Kalau belum berpengalaman kan takutnya gagal, nanti buang-buang biaya kalau sampai gagal. Iya. Biar nggak 2-3 kali membangun gitu ya, nggak 2-3 kali ngerenovasi gitu ya. Nah, untuk masalah ikan sendiri nih, barangkali ada tips buat para pemula gitu. Di sini kan kebetulan ini channel pemula ya, yang subscribe juga pasti kebanyakannya pemula gitu. Barangkali ada tips nih untuk merawat ikan atau ikan yang baru datang atau dapat lelang, baiknya di gimana dulu gitu sebelum masuk ke kolam utama gitu. Yang udah tadi saya bilang ya, kalau ikan baru biasanya
wajib dikarantina. Wajib banget ya. Wajib banget. Jadi kalau misalkan ikan yang sudah lama masuk di kolam pun harus sering dipantau gitu. Bila mana ada yang suka mojok sendirian, itu berarti kan bermasalah, jadi harus cepat-cepat diangkut dan nggak nular ke yang lain. Seperti ini guys, ini lagi di karantina nih. Ini ikan baru datang apa? Baru datang ya. Jadi proses karantina sendiri berapa hari sih Om? Ya sekitar 5 harian lah minimal. Minimal 5 hari ya, dilihat perkembangan ikannya ya. Terus kalau misalkan udah sakit di karantina sampai nggak selamat, tapi kan sisi baiknya nggak nularin ke yang lain, nggak menularkan ke yang lain ya. Jadi yang di kolam masih bisa diselamatkan gitu ya. Oke guys, ya itu tadi bincang-bincang saya dengan Om Henry ya mengenai pengalaman beliau yang emang dari pemula banget ya Om ya. Masih pemula lah. Dari pemula banget. Sebetulnya saya juga mengalami Om hal seperti yang dialami oleh Om Henry ini, mulai dari ikan cuma bertahan 2 hari gitu ya. Cuman kan makin kesini kita juga ya intinya untuk para pemula gitu ya, disarankan untuk lebih banyak konsultasi, ngobrol gitu ya Om ya. Ngobrol sama yang lebih profesional gitu. Oke guys, di akhir acara ini saya mengucapkan terima kasih sekali Om nih. Udah mengganggu waktunya, udah boleh buat review kolam ini gitu ya, berbagi pengalaman juga. Mudah-mudahan subscriber semua ya yang ada di manapun berada gitu ya, untuk pemula juga mudah-mudahan bisa mengambil hikmah dari cerita Om Henry ini ya Om. Oke guys, jangan lupa di subscribe ya, like, komen, dan share gitu ya. Mohon maaf juga bila ada salah-salah kata gitu ya, salah kata sifatnya manusiawi Om ya. Nah guys ya, terima kasih sekali sudah menyaksikan liputan ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan Om Henry sekali lagi terima kasih banget ya untuk informasi-informasinya. Mudah-mudahan ikannya sehat lagi ya Om ya, selalu sehat, dan Omnya juga sehat juga ya. Jangan bersedih hati Om. Terima kasih guys, sampai jumpa, dadah. Thank you.